Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pesona Inspira, apa kabar? Semoga baik, sehat, semangat terus pastinya. Dan senang banget saya Mita bisa kembali menyapa Pesona Inspira di acara yang ditunggu gak sih? Female Talks featuring suara disabilitas. Dan seperti biasa akan ada bintang tamu yang akan menemani Pesona Inspira. Ini ada siapakah kira-kira hari ini? Dan di edisi kali ini untuk Female Talk featuring suara disabilitas ini akan membahas tentang acting atau bermain peran. Nah, biasanya Pesona Inspira ini kayak suka bersandiwara nggak sih? Iya, kita akan ngobrol dengan tema bermain peran bersama trio Mini Sobo. Dan di studio sudah hadir narasumber kita. Langsung saja deh kita pengen kenalan gitu ya. Yang pertama ini dari ada Mas Fuad, saya sapa. Halo Mas Fuad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mas Fuad nggak sendiri ya? Nggak sendiri dong, sama partner kerjanya juga. Oh, sama partner kerja. Namanya siapa nih? Halo, nama saya Slamet. Iya, Mas Slamet. Apa kabar Mas Slamet? Alhamdulillah sehat aja. Baik. Semangat ya. Oke. Iya. Nah, ini kita akan ngobrol nih Pesona Inspira bersama trio Mini Sobo. Ada Mas Fuad, ada Mas Slamet. Trio tapi kok ini berdua aja? Yang satu di mana nih? Kalau yang satu itu karena ya lagi ke Bandung. Lagi ke Bandung. Kebetulan dia lagi kerja di Bandung gitu. Lagi kerja di Bandung. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih Pesona Inspira. Seru banget nih kayaknya ya. Dan kita akan kenalan dulu satu persatu dari Mas Fuad dulu nih. Mas Fuad, nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkapnya itu biasanya panggilnya kalau yang di KTP itu Pradik. Tapi nama panggungnya kita ganti Fuad Midi gitu. Oh gitu. Jadi nama KTP sama nama udara tuh beda ya? Beda. Beda juga gitu. Aku sama loh padahal. Darat, laut, udara sama. Mita aja ya. Oke. Nah, Mas Fuad ini gabung di trio Sobo udah lama atau baru aja atau gimana nih? Kalau dari trio Sobo itu kebetulan udah lama. Kebetulan nama dari trio Sobo itu trio Mini Sobo ya? Trio Mini Sobo itu dikasih kemudian dari owner dari Wisata Wonoland. Kebetulan kita dipasangkan bertiga itu. Nah, itu ada asal usulnya dari nama tersebut itu dari beliau, dari Pak Bagus. Oh, dari Pak Bagus ya, si yang punya owner, ownernya ya. Oke. Nah, Mas Fuad sendiri nih alamatnya di mana sih? Kalau saya alamatnya di Gentan Kaligacar, RT 02 RW 03. Wih, lengkap ya. RT 2, RW 3 gitu ya. 10 bukan 10 kali. Bukan 10 nomor rumahnya ya. Berapa nomor rumahnya? Nomor 55. Oke. Kalau tempat tanggal lahir boleh tahu nggak sih Mas Fuad? Kalau tanggal lahirnya 86 1086 gitu. Bulan Maret tuh. Bulan Maret tahun 1986. Iya. Tanggal lahirnya di rahasia ini. Di rahasia. Udah tua kalinya. Ya, tapi kan ketahuan ya, kan ada tahunnya. Iya. Oke, berarti sekarang usia berapa tahun ya, Mas? Usianya udah 34. Iya. Lalu kita kenalan sama Mas Slamet. Mas Slamet, nama asli Slamet atau ternyata sama nih kayak Mas Fuad nih, nama KTP sama nama udara beda gitu? Enggak, sama aja. Sama ya Mas Slamet ya. Mas Slamet ini alamatnya di mana? Alamatku Sayangan Sudung Dewa Ketek. Oh, yang satu Kerto, yang satu Kalikaja. Satu jurusan ya, daerah Wetan nih ya. Oke, nah kalau ikut trio Mini Sobo ini udah lama juga atau memang dari awal emang tergabung 3 orang ini nih? Bergabung 3 orang. Langsung 3 orang gitu ya. Oke. Tempat tanggal lahir mana nih Mas Slamet? Siapa tahu kembar gitu nih berdua. Kembar 2000. Tempat tanggal lahir 1988. Oke. Kalau tanggal rahasia. Rahasia juga. Oke. Padahal saya mau kasih surprise kalau misalnya ulang tahun. Ulang tahun.
Oke, tapi ini semangat banget loh Pesona Inspira, Mas Fuad dan juga Mas Slamet gabung di Trio Mini Sobo. Iya. Nah, karena tadi udah kenalan masing-masing, kita pengen kenalan sama grup Trio Mini Sobo ini nih ya. Awalnya tercetus tadi kan udah diceritain sama Mas Fuad bahwa sama owner salah satu tempat di Wonosobo, itu ownernya Wonolen ada Pak Bagus gitu ya. Nah, awalnya kenapa bisa akhirnya tercetus Trio Mini Sobo ini karena emang kalian suka acting, suka bermain peran, atau mungkin dulu gimana sih ceritanya kok bisa terbentuk Trio Mini Sobo gitu? Dan itu tahun berapa sih gitu? Kebetulan itu kita belum tahu, kalau drama itu belum tahu. Itu saya nyobain, terus saya ditawarin sama Pak Bagus, terus saya dipertemukan dengan Mas Bagus Pantomin. Ya, Mas Bagus Pantomin itu, terus saya ditawarin drama pendek gitu. Saya langsung coba aja dulu. Kebetulan basic juga udah alhamdulillah di kamera udah biasa entertain. Langsung saya mau, kebetulan terus ditawar lagi, dipertemukan sama teman-teman. Oke. Tahun berapa itu Mas dulu Mas? Itu lebaran pas 22. Ya, tahun pas 22. bulan puasa. Oh, berarti masih tahun kemarin. Satu tahun kemarin ya. Oh, masih 1 tahun. Pas Covid itu. Pas Covid di Wonolen. Karo di Adipura ya. Iya. Kemarin. Oh, berarti ini udah manggung. Iya. Udah manggung gitu ya. Dulu jadi Pak Bagus ketemu Mas Bagus gitu. Oke, nah Mita juga penasaran nih, kalau misalnya latihannya tuh gimana nih? Kalau latihannya sih alhamdulillah kita baru pertama kalau drama ya. Iya. Itu waktu itu bulan puasa, cukup menguras energi karena puasa ya. Tapi nggak mukah kan? Nggak dibatalin puasanya. Kayaknya ini enjoy banget karena peran-peran dari drama itu tidak, karena harus ada nyanyian, harus pokoknya kolaborasi gitu, sampai dengan musik itu. Ya pokoknya butuh waktu 1 bulan latihan gitu. Gitu. Tapi emang sebelumnya nih suka bermain peran juga nggak sih, kayak misalnya nonton film misalnya, atau drakor gitu, atau apa gitu nggak? Kebetulan suka nonton. Oh, Mas Fuad suka nonton. Film favoritnya apa? Doraemon? Apa nih? Aku suka banget film Indonesia itu yang Air Mata Sajadah. Air mata di ujung sajadah ya. Itu oke. Kalau Mas Slamet nih, Mas Slamet juga suka nonton film juga gitu? Iya, paling Doraemon. Doraemon juga ternyata. Sama, kalau aku juga suka Doraemon soalnya. Karena Doraemon itu lucu. Ada baling-baling bambunya kan. Oke, nah kayak jadi pas bermain perannya itu biasanya masing-masing jadi apa sih? Adakah antagonis gitu, kayak ada yang jahatnya gitu ya, ada yang jadi baiknya, atau biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari aja gitu? Kalau drama itu menceritakan tentang keluarga, tapi dia itu kebetulan ibu bapaknya tuh dulu pernah ada hubungan. Tapi ketika saya dengan lawan main, terus saya dijodohin, akhirnya ketahuan juga bapaknya, katanya kamu tuh saudara, gak boleh menikah dengan saudara gitu katanya. Terus waktunya terus ini bapaknya itu malah jadi sama ibunya lagi. Jadi gitu. CLBK lagi. Oh gitu. Jadi ceritanya cukup bikin deg-degan, bikin ini ya. Untuk mengikuti peran yang dibawakan ini ya. Oke. Nah, Mas Slamet sendiri nih, Mas Slamet waktu pertama kali latihan gitu, gimana nih perasaannya? Seneng, deg-degan? Ya, senang, deg-degan lah. Tahuan lah itulah. Ya namanya pas 1 kali itu. Baru pertama kali. Baru aja lah. Oh, kalau Mas Slamet, kalau Mas Fatin biasa entertain ya. Kalau Mas Slamet sendiri nih malu-malu juga gitu awalnya atau gimana nih? Ya malu-malu lah, pasti ada lah malu, senang lah. Tapi seneng gitu ya Mas ya. Oke. Bisa berkumpul sama teman-teman. Oke, nih kalau latihan nih hanya bertiga aja atau teman-teman semua ikut? Kebetulan kita kolaborasi sama Mas Bagus, sama teman-temannya Mas Bagus juga. Terus
satu partner kita latihan bersama di Oke. Wonolen. Kalau latihan nih apakah satu tempat aja atau biasanya di mana? Kebetulan Di satu mana? tempat Satu di tempat. Wonolen ya? Iya, di Wonolen. Oke, nah ini biasanya sering jadi ada agenda nggak sih setiap 1 bulan sekali kumpul latihan gitu, atau mau ada event aja nih, mau tampil aja nih baru latihan? Kebetulan kalau misalnya kita calling WA, kalau misalnya ada project baru, kita langsung ketemuan, langsung pelatihan gitu juga gitu. Tapi kemarin juga ketemu Mas Bagusnya. Kita mau ada project YouTube sama Mas Bagusnya. Sama Mas Bagus ada YouTube-nya. Oke, yang satu namanya siapa nih Mas? Kan Rio nih. Ya. Nah, yang satunya lagi di Bandung. Iya, Ini iya. emang lagi berkunjung ke Bandung atau memang asli Bandung nih? Berkunjung ke Bandung. Oh, lagi main ke Bandung Iya. gitu. Oke. Namanya siapa nih Mas Slamet nih, temannya yang satunya nih? Ari. Mas Mas Arif. Arif. Iya, Mas Ari. Mas Arif. Oke. Nah, ini untuk mengumpulkan kekompakan bertiga biasanya gimana nih? Dari Mas Slamet dulu. Ya, kalau lewat HP dulu lah. Karena dia HP. Kalau udah temuan baru cerita ini. Tuh. Akhirnya bisa kompak Iya. gitu. Kalau dari terus gimana? Suara itu tempatnya jauh-jauh. Kalau Mas Arif rumahnya di mana? Mas Di- Arif itu kali aja. Ya, tetangga sama Simbang. Oh, Simbang kali Iya, aja. dari Simbang Iya. aja. Oke. Kalau dari Mas Fuad gimana aja kekompakan nih? Kalau Kalau kekompak- misalnya ada yang nggak balas, misalnya Mas Slamet kadang di WA balas nggak nih? Dia agak lelet pokoknya. Agak slow respon ya. Agak lelet. Tapi kita sabar aja karena kita satu frame, satu teman, satu grup kan. Iya. Kalau misalnya kita nggak sabar kan nanti hasilnya jadi jelek. Kalau misalnya Pecah di itu. dramanya gitu. Kita bisa, karena itu waktu itu kan bulan puasa ya, haus lapar. Oke. Jadi luar biasa ya, kuncinya dari Mas Fuad itu adalah sabar. Iya, sabar. Ya, untuk menjaga kekompakan gitu. Kalau misalnya ada yang lelet slow respon, tetap sabar. Sabar. gitu. Iya, apa? Iya, oke. Tapi kalau aku kesabarannya setipis tisu loh, Mas. Iya. Wah, ini berarti keren banget Pesona Inspira ya. Ada trio Mini Sobo, ada Mas Fuad, Mas Slamet dan juga Mas Arif. Ini yang siap menghibur pokoknya di beberapa acara-acara nih. Iya. Nah, kalau misalnya butuh pengisi acara boleh di calling gitu ya, Mas ya? Boleh, Ya, boleh, 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 promo boleh. dong. Kalau misalnya mau request cerita gitu bisa nggak, Mas? Lu gue cerita bisa. 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 Nah, biasanya kalian hanya bertiga aja atau ada butuh figuran gitu, peran pembantu nih, maksudnya kayak yang ngebantuin jadi orang lewat doang gitu misalnya, atau ada jadi guru, jadi siapa gitu, atau hanya bertiga aja, atau hanya murni bertiga aja? Boleh nanti kebutuhan dari peran dari drama tersebut aja nanti. Kalau misalnya yang buat peran-peran pembantu gitu, peran-peran pendukung gitu ya. Iya, betul. Ya gitu. Nanti di calling sama Mas Bagusnya. Oh gitu. Tapi biasanya bertiga gitu ya Iya, selalu bertiga. ya. Oke, nah pernah manggung berarti berapa kali nih? Kalau kemarin saya di Semarang. Wih, main di Semarang juga. Di Semarang di sama Unique Project. Jadi Unique Project itu dari Jogja, kita kerjasama di ada project di Semarang sama Mbak Nani Bini. Kita ada perkumpulan juga Unique Project di Jogja. Di drama juga. Oi, berarti ini udah nggak cuman kelas Wonosobo loh, udah sampai Jogja, sampai Semarang juga Iya. gitu ya. Jawa Tengah itu. Oh, Jawa Tengah, Semarang Jawa Tengah ya, betul. Iya, wah keren sekali lah. Pesona Inspira ini ada artis-artis Wonosobo yang berbakat ya. Artis Wonosobo berbakat lah ya. Iya. Udah manggung sampai Semarang juga, ada project juga di Jogja gitu. Nah, tadi Mas Fuad juga sempat mengatakan kalau misalnya bermain peran ini agak-agak susah karena ada pantomimnya juga Iya, gitu ya Mas iya. ya. Berpadu dengan musik juga gitu. Nah, itu gimana caranya untuk bisa menaklukkan beberapa hal itu gitu, jadi bisa melewati semua itu? Kalau misalnya itu aku peran sama nyanyi. Saya coba dulu deh. Tapi dengan latihan kita pasti bisa karena kita mencoba dulu. Kalau kita mencoba gak bakal bisa gitu Bu. Terus kata Mas Bagus,
waktu itu pantomin tuh saya baru aja kalau pantomin itu baru aja nyoba. Waktu itu gerakannya juga agak lemes-lemes gitu kan kalau pantomin. Terus saya nyoba dengan pokoknya apapun dengan talent itu saya pingin. Terus kebetulan ditawarin sama Pak Bagus, Mas Bagusnya. Terus ya udah kamu pantomin aja nggak apa-apa. Tapi saya dikit-dikit lentur-lentur gitu. Oke, jadi emang kalau pantomim itu harus lentur gitu ya? ya? Lentur. Berarti kalau Mas Fuad pantomim, Mas Slamet pantomim juga nggak? Iya. Pantomim juga. Iya. Kalau di rumah kadang sering latihan pantomim juga sendiri gitu nggak Mas? Ya kadang-kadang itu Mbak. Kadang-kadang gitu. Kalau pantomim itu menceritakan kehidupan sehari-hari juga. Iya. Gitu. Iya. Kalau nyanyi gimana Mas? Kalau nyanyi dangdut. Oh dangdut. Mas Slamet hobinya nyanyi juga? Enggak. Kalau Mas Slamet hobinya apa nih? Memancing. Mancing. Iya. Tapi bukan mancing kerusuhan ya. Kalau mancing suka dimancing di mana Mas? Di sungai. Ya kalau di kolam tetangga kan masih dimarahin Iya. Di sungai Masnya di sungai di mana, di daerah-daerah Wonosobo aja Ya. atau sampai Wadas Lintang sampai Menjer gitu misalnya? Biasanya ikut Iya. nyebur dia. Pancing. Pas di saku pas ada jembatan. Di situ aja. Oh di Sayangan itu Sayangan. ya Mas ya. Oke. Wah ini yang satu hobi mancing, yang satu hobi nyanyi juga, dan ternyata Iya. mereka bertemu berpadu gitu ya di Iya. sebuah peran trio mini Sobo. Nah ngomong-ngomong ini mereka juga punya keterbatasan sebetulnya ya kan, disabilitas. Nah boleh diceritain nggak sih Mas disabilitasnya apa, kemudian disabilitas itu tidak menghalangi kita tetap berkarya gitu, boleh diceritain dari Mas Fuad dulu. Kalau saya disabilitasnya sejak saya kecil terus kebutuhan pertumbuhannya itu lambat. Waktu itu saya panas, kata ibu saya hampir meninggal terus saya bilang udah pernah saya mau mengakhiri hidup kan waktu lulus sekolah, terus mau ngapain tapi inspirasi saya itu dari Bang Ucok Baba, dari teman-teman saya. Terus saya kebetulan ngirim, waktu itu belum ada WA, saya ngirim surat, waktu itu surat di stasiun TV, dibalas, saya diundang di Good Morning sama saya mau ketemu dong Bang Ucok Baba. Kebetulan saya bersyukur gini, tidak saya yang ngalamin, tapi mereka tuh lebih kuat dari saya gitu. Mengapa saya tidak mencoba? Kebetulan terus saya ke Jakarta latihan acting, latihan segala macem. Terus saya ketemu Mbak Mariam juga, Mas Ipung kan, kebetulan dari komunitas IDW ya kan, komunitas IDW. Itu waktu itu saya ketemu Mbak Mariam itu waktu di Gondang. Terus saya ketemu Mbak Mariam, diajak kita ngumpul-ngumpul, kita bikin grup, kita bikin karya-karya gitu, gitu. Terus sampai waktunya ya udah kita ketemu di Wonosobo sampai IDW sampai sekarang. Wih, keren banget ya. Jadi tadi kita sudah cerita tentang bermain peran seperti apa, tapi ya dimotivasi loh Pesona Inspira ya, bahwa memang keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk tetap berkarya gitu ya. Dan kenapa kita harus mengakhiri hidup atau putus asa, karena nikmat Tuhan itu sangat banyak gitu ya. Benar. Ini berkaca nih Pesona Inspira dari kedua narasumber kita hari ini, ada Mas Fuad dan Mas Slamet yang tetap bersyukur, tetap berkarya walaupun dengan keterbatasan, dan justru menginspirasi dan memotivasi yang lain gitu ya Mas ya. Wih keren banget loh ya. Ini dua narasumber kita sangat inspiratif, iya walaupun mungkin pernah nggak sih kayak dibully atau misalnya diejek dan lain-lain. Kalau dibully ya tiap hari, tapi itu menjadi kita pacuan kita menjadi maju. Karena kalau kita melihat orang lain, maksudnya omongan orang lain itu kita nggak maju-maju, tapi kita harus tunjukin, tapi kita nggak boleh dendam sama orang lain, nggak boleh ini, tapi harus
harus pokoknya tunjukin bahwa kita bisa. Pasti bisa, Tapi kita itu. jangan dispesialkan, walaupun kita misalnya kita disabilitas, kita ini jangan dispesialkan, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita mandiri, kita bisa gitu. Kita semua sama Iya, gitu. Iya sama. Iya. Nggak ada yang beda. Iya, Sama nggak ada yang semua. beda. Semua sama, kita sama-sama makhluk Tuhan gitu Iya. ya. Iya, dan kalau misalnya dibully dibikin lucu aja lah ya. Iya. Ya. Biar aja bikin Iya. cuek itu. Bikin Dibikin cuek. Yang lewat penting aja. kita terus berkarya Iya. gitu. Kalau misalnya dari trio Mini Sobo ini nih, mungkin ada proyek ke depan yang ingin digarap gitu nggak sih? Ada sesuatu yang mungkin ingin dikerjakan atau ya apalah sesuatu keunikan atau suguhan menarik gitu. Kebetulan nanti Mas Bagusnya itu udah ngomong dan mau bikinin YouTube kita bertiga, tapi sesuai dengan karakter kita. Terus kata Mas Bagus kita bikin YouTube tapi drama Keseharian gitu. Keseharian gitu aja. Kalau karakter masing-masing, kalau Mas Fuad karakternya kayak apa nih? Nih, siapa tahu kan kalau Mas Fuad kalau di depan mic kamera kan bahagia, happy ya. Siapa tahu karakternya ternyata baper, melo, sedih, pemalu gitu. Gimana nih kalau karakter? Kalau karakter saya, kalau misalnya saya di depan orang saya diam. Tapi kalau misalnya ada orang sedih gitu, kayak melo banget. Melo ya. Sedih gitu, sedih. Tapi kalau kita kesedihan itu waktu kita kerja, kita ada project, kita harus kesedihan gitu harus dihilangkan. Karena kita itu ada project, kita harus tanggung jawab dengan project profesional gitu aja. Oke, kalau Mas Slamet nih bermain karakter biasanya karakternya kayak gimana sih? Kalau saya itu harus dibikin cuek dulu. Kalau udah cuek itu bikin bercanda sama teman-teman. Habis ini kayaknya perlu kita tes ya kayak gimana sih untuk mereka bermain peran nanti kayak gimana gitu ya Pesona Inspira ya. Iya, oke. Dan kita akan kembali sesaat lagi. Pesona Inspira menarik sekali perbincangan kita di Female Talk featuring disabilitas kali ini. Jadi tetap pastikan terus stay tune di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bareng saya Mita dan dua narasumber, ada Mas Fuad dan juga Mas Slamet. Oke. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kita balik lagi di Female Talks featuring suara disabilitas. Ya dong, setiap hari Senin kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang unik, yang inspiratif gitu ya di suara disabilitas featuring Female Talks kali ini. Dan ada trio Mini Sobo ya, walaupun kali ini bertiganya sama Mita berarti ya. Mungkin aku bisa diajak bermain peran gitu Mas Fuad dan juga Mas Slamet. Boleh. Ya, ini ada masih bersama Mas Slamet dan juga Mas Fuad dari teman-teman IDW juga, tergabung di IDW juga ya. Dan ini adalah trio Mini Sobo gitu. Nah, trio Mini Sobo ini ngomong-ngomong kan tadi juga pernah sampai Jakarta, Semarang, Yogyakarta. Nah, kalau di Jakarta pas ketemu Ucok Baban atau mungkin di televisi juga gitu atau gimana nih Mas? Kebetulan kita waktu pas saya itu di daerah Depok, kita ketemu di daerah Depok sama Bang Daus Mini juga di daerah Depok. Itu kita satu frame karena waktu dulu saya juga ada kerja sama Bang Ucok, Bang Daus gitu kan, Bang Daus. Kita pertama kali saya main badut di Jakarta. Main badut di Jakarta. Berarti pakai ini ya aksesoris jadi badut gitu ya. MC dari badut gitu. MC juga. Itu ternyata Pesona Inspira Mas Fuad ini adalah MC ya. Aduh, saya jadi takut tergeser loh. Terus gimana Mas? Jadi badut ya MC jadi gitu. Badut jadi MC, terus saya ikut-ikutan penonton bayaran di stasiun TV. Iya lah gitu. Terus jadi figuran film juga. Jadi figuran film, terus saya jadi juga ikut brand dari baju skater di daerah mall JCC Depok itu. Oke, berarti emang
emang dari dulu nih Mas Fuad emang udah pernah bermain peran juga Iya. walaupun ya awalnya dari figuran dulu Iya, lah awal ya figuran. gitu ya. Dan besok rencana ada project YouTube. Saya nggak sabar loh ya. Kita nggak sabar loh nih untuk subscribe YouTube-nya dan kira-kira nih filmnya nanti kayak apa gitu. Nah untuk perjalanan di Semarang nih, ini kan tadi Mas Fuad cerita di Jakarta ya. Waktu kemarin perjalanan ke Semarang kayak gimana nih Mas Slamet? Di sana ngapain aja, bermain peran apa gitu, acaranya kayak gimana? Udah rumah. Kebetulan acaranya itu dari Batik Nasional waktu itu. Oke. Batik-batik kita bertiga ngisi acara, terus ngisi acara kita sebagai pantomin di Semarang. Batik pantomin, terus kita memakai batik gitu. Itu tidak ada pelatihan. Kita diundang langsung, ada otodidak langsung tampil di situ. Gitu. Oke, di Semarang berarti ini bertiga juga ke Semarang Iya, ya? Semarang. Bareng ya. Ke Jogja juga sama gitu. Akan ada project sama siapa tadi? Unique Project. Unique Project. Ya, yang ada di Jogja, dan rencananya mereka nanti kan ada project sendiri sama Mas Bagus. Nah, kalau mau ngomong soal Mas Bagus nih, Mas Bagus gimana cara ngajar peran ke kalian nih? Orangnya baik, sabar, atau kadang-kadang galak gitu? Mas Bagus semoga sedang mendengarkan ya. Kalau galak sih enggak, dia sabar karena Sabar, kita telaten gitu ya. Iya. Karena kita baru aja kita drama itu baru, dan pantomin juga baru, terus beliau juga sabar ya. Tapi kalau yang teman-teman dari Mas Bagus itu udah biasa kan, sama juga ngajarin kita. Kalau misalnya ini saya juga ditawarin dia, kamu harus ini loh, harus maksudnya kolaborasi, misalnya kita coba disatuin sama nyanyi sama pantomin. Oke, saya nyanyi nggak apa-apa. Tapi kalau pantomin ya saya coba dulu, karena saya kalau belum mencoba saya belum puas, karena saya orangnya penasaran. Iya, untuk mengukur kemampuan diri sebenarnya bisa nggak sih gitu ya? Iya, karena penasaran. Saya orang tuh penasaran, saya pengen nyoba. Ini tuh bisa nggak sih saya lihat Mas Bagus, lihat YouTube, lihat gimana caranya untuk gerakan-gerakan pantomin, ekspresi pantomin itu seperti apa gitu aja. Oke. Kalau Mas Slamet nih, pantomim baru pertama kali berarti nih Mas. Iya. Pertama kali. Iya nih, pertama kali memperagakan apa nih Mas pantomim? Pergerakan itu dulu sama lemes. Bergerak itu. sama harus lemas gitu. Iya. Oke, terus? Nggak boleh kaku. Kalau kaku itu nggak jadi. Kalau kaku nggak jadi. Iya. Kebetulan perannya itu peran anak sekolah, anak Anak SD. sekolah. Oh, anak sekolah. Anak SD. Ceritanya Anak gitu. sekolah SD. SD. Iya. Terus lagi apa tuh? Lagi sekolah. Udah 1 tahun. Lalu bekerja. Lalu Ceritanya bekerja- kita itu kan dari cerita pantomin itu seorang anak dengan kebutuhan khusus ditinggal seorang ibu. Jadi ibu bapak dia itu ikut kakeknya terus lama-kelamaan anak itu dengan fisiknya. kata-kata pantomin itu bahwa kita itu bisa. Nah, terus bertiga ini sekolah, langsung kita kerja, langsung ini cerita-ceritanya gitu menjadi Langsung sukses. bekerja, lama-lama lu buka usaha sendiri-sendiri. Gitu. Iya. Jadi memang ada perjalanannya gitu ya Iya. dari ceritanya ya. Nah, kalau Mas Slamet sendiri apa yang memotivasi Mas Slamet untuk menaklukkan pantomim, bisa bermain peran gitu, walaupun kalau Mas Fuad tuh kan memang ada basicnya gitu ya. Kalau Iya. Mas Slamet ini kan mungkin jarang ketemu kamera gitu ya, Iya, karena iya. ketemunya mancing gitu ya Mas ya. Gitu, apa yang memotivasi Mas Slamet untuk mau bermain peran, mau menaklukkan nih tantangan pantomim gitu Mas? Ya, itu ya harus berlatih dulu. Iya, harus berani sama kamera. Kalau sekarang udah berani sama kamera Mas? Alhamdulillah udah. Dadah-dadah dulu nih, nanti akan masuk di YouTube-nya Radio Kalau nggak buat Buana. dadah-dadah. Oke, udah biasa ketemu banyak orang Iya. gitu ya Mas ya. Menyenangkan atau wah harusnya kayak gini dari dulu nih. Iya. Tapi ya baru-baru aja. Baru-baru aja. Karakter yang paling disuka kalau Mas Slamet jadi apa Mas?
dari Jadi apa nih? pengusaha. Jadi pengusaha. Iya. Karakter yang dibikin jadi pengusaha. Tapi kalau cita-cita jadi apa, Mas? Ya, tidak Pengusaha juga. Iya. Oke. Kalau Mas Fuad, karakter yang paling disukai jadi apa nih? Kalau saya karakter yang saya sukai untuk bermain drama, saya biasa disandingkan dengan lawan main jatuh cinta seperti itu. Terus juga jadi ya pokoknya yang sesuai dengan maksudnya dengan kehidupan kita seperti dunia entertain. Karena ya dunia entertain itu kita tuh disabilitas. Tapi kalau dunia entertain itu harus biasa untuk dalam audien, biasa bertemu dengan audien. Jadi kita harus biasa karena disabilitas tuh jangan malu, jangan pemalu. Kalau pemalu kita nggak maju-maju gitu. Oke, harus berani gitu Harus kayak berani. Mas Slamet bilang harus Iya. berani gitu ya, Iya, harus bisa bener. mencoba gitu. Paling berkesan apa nih dari bermain peran ini? Ada nggak sih yang bikin teringat gitu? Ada kesan-kesan tersendiri saat memainkan peran atau mungkin saat bermain di mana gitu? Kalau berkesan, semuanya berkesan sih. Semuanya berkesan. Tapi yang paling berkesan itu waktu di Wonoland itu saya di tagnya lama banget, di tag ulang karena dialognya itu agak panjang gitu. Enggak Itu yang gampang susah. itu. Gak gampang ya. Iya. Harus sesuai dialog ini. Iya. Ngapalinnya berapa hari biasanya nih, Mas? 1 minggu 1 kali, tapi berapa jam ya? 2 jam. 2 jam. Oh, 2 jam. Iya. Oke. Wah, ini suatu tantangan tersendiri Iya. berarti Iya. ya, Mas ya, untuk bisa menaklukkan seni peran ini Iya, gitu. iya. Oke. Nah, Pesona Inspira nanti kita akan balik lagi dong pastinya. Kita masih sama Mas Fuad dan juga Mas Slamet. Tetap stay terus di Female Talk featuring Suara Disabilitas hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Biasa dong, Female Talk featuring Suara Disabilitas. Mita masih nemenin Pesona Inspira ya. Biasanya nih sama Pelangi, tapi Pelanginya lagi kebetulan nggak bisa. Nggak apa-apa deh, yang penting ini kita ngobrolinnya masih bersama narasumber yang luar biasa juga. Ada Mas Fuad dan juga ada Mas Slamet yang dari tadi cerita-cerita kayak menyenangkan banget gitu bermain peran gitu ya. Mita juga jadi pengen nonton show-nya mereka gitu. Nah, untuk mungkin apakah kalian tuh kalau perform gitu ya, apakah harus nunggu ada event-event atau mungkin ada ikut Mas Bagus di Sanggar gitu, atau mungkin ya ada event-event apa langsung tampil-tampil gitu untuk mungkin mempromosikan dulu nih gitu awalnya. Kalau awalnya tuh kalau kita ini kalau nggak mesti ada event, tapi kalau kita kumpul-kumpul kita berlatih, kita mencoba hal-hal yang baru. Nanti kalau kita udah ada project, ada apa, kita satuin sama Mas Bagusnya gitu. Oh gitu, oke. Nah, kalau misalnya nggak latihan, apakah kalian suka kumpul-kumpul juga nih Mas Slamet? Suka kumpul-kumpul, suka Walaupun nggak bercanda latihan. itulah. Oh, bercanda. Itu untuk meningkatkan kekompakan gitu ya Iya. Mas ya? Oke, biasanya kalau kumpul di mana nih? Di rumah masing-masing. Gantian gitu, itu. gantian gitu ya. Tetap agar silaturahmi tidak putus gitu Iya. ya. Pinjam dulu 100. Oke, jadi untuk meningkatkan kekompakan nih walaupun lagi nggak latihan tapi mereka selalu kumpul gitu ya. Iya. Nah, kalau kumpul yang dibahas nih apakah mungkin rencana-rencana pengen bikin apa, pengen bikin cerita apa gitu nggak sih? Kalau kumpul-kumpul itu kita biasa bercerita tentang hal-hal yang baru. Misalnya kita mau nyoba, misalnya kita udah pantomi, nanti kita nyoba apa lagi. Terus kita kita bikin Yang lain kayak gitu. event-event gitu di Jogja apa di mana gitu. Kita kan kerjasamanya sama Unique Project dari Mini juga, dari Mbak Nani. Mbak Nani itu kan juga Mini juga itu.
Oke, ya semoga kita doakan semoga sukses untuk trio mini Sobo ya. Ini nggak cuma di Wonosobo tapi udah sampai Jogja, sampai Semarang, bahkan nih Mas Fuad udah sampai Jakarta loh ya. Ketemu Ucok Baba, ketemu Daus Mini gitu. Keren banget Pesona Inspira, sangat-sangat inspiratif. Nah, mungkin selama ini ada nggak sih kendala atau kesulitan yang dihadapi gitu? Apakah fisik juga kadang menjadi penghambat gitu? Kalau fisik itu enggak, tapi penghalang itu pas hujan, pas angkot. Ini untuk transportasi kemana-mana gitu ya? Kan kalau berangkat itu mudah, tapi kalau mau pulang itu susah. Kalau apalagi kalau udah malam gitu Iya. ya? Oke, berarti memang kendalanya kalian ini kalau lagi latihan ya berarti harus siang gitu. Iya. Atau mungkin tapi nggak bisa ya kalau misalnya latihan di rumah masing-masing gitu. Maksudnya kayak giliran gitu. Bisa. Butuh properti juga nggak sih? Bisa, tapi susah. Oh, tapi susah. Iya. Oke, jadi kalau latihan berarti di Wonolen. Oh, di warna lain. Oke, nah ini latihannya tiap ada event aja atau mungkin kadang-kadang kalian suka main Kalau kita janjian sama Pak Bagus atau Mas Bagus juga gitu. Kalau kita janjian itu setiap ada event, terus kalau nggak ada event kita juga ngumpul bicarain tentang latihan-latihan, proyek-proyek baru, terus hal-hal yang baru. Oke, nah kalau misalnya nih lagi nggak latihan nih, kegiatannya ngapain nih kalau Mas Fuad? Kalau kegiatannya itu saya MC ulang tahun. MC gitu ulang ya. tahun. Mas Fuad ini emang suka nge-MC, emang suka public speaking, dan gimana sih Mas Fuad bisa menumbuhkan kepercayaan diri gitu untuk menaklukkan kadang grogi, kadang malu gitu, gimana Mas? Kalau pertama sih grogi, tapi kalau udah biasa sih kita nikmatin aja, enjoy. Karena gini, karena pekerjaan itu ada suka. Kalau kita suka dengan pekerjaan kita enjoy. Oke, enjoy gitu ya. Jadi kegiatannya MC tetap jalan terus gitu ya. Karena emang bakat gitu ya Mas, saya emang suka gitu ya. Oke. Nah, kalau Mas Selamat nih, kalau misalnya pas lagi nggak latihan nih, selain mancing nih, apakah di rumah kadang suka berlatih juga main peran gitu atau kalau kegiatannya lagi apa? ada sibukan itu berlatih, kalau sibukan paling jualan itu. Jualan apa Mas? Sembako sama Di rumah? Sembako di rumah, kalau jualan kaos kaki, kaos tangan dan lain-lain di pinggir jalan raya. Oh, oke. Di daerah Kretek juga. Iya. Oke. Wah, ini keren loh, inspiratif sekali loh Pesona Inspira ya. Jadi kalau misalnya kita malas itu malu nggak sih ya? Ini mereka aja semangat banget loh ya. Apalagi mereka juga punya impian, ada juga bakat-bakat yang akhirnya diasah lewat peran juga. Nah, kalau ngomongin soal impian nih ya kan, ke depan pengennya trio mini jadi seperti apa sih? Kalau kedepannya sih saya pengen ada kekompakan lagi, lebih kekompakan lagi, dan maju terus, mengasah bakat kita. Nggak mesti di pantomi, kita juga harus ada di bakat-bakat lain. Seperti pokoknya kan baru itu kolaborasinya sama MC itu kan. Kalau trio mini kan jadi unik gitu, jadi kita dipanggil event-event jadi unik gitu. Oke, ini karena unik karena mereka ini juga punya keistimewaan gitu ya. Disabilitas tidak mengurangi semangat gitu, tetap berkarya terus gitu. Iya. Nah, kalau kendala tadi kan Mas Slamet mengatakan ada di transportasi ya Mas ya. Kalau Mas Fuad sendiri merasakan kendala atau mungkin hambatan dalam berkarya khususnya trio mini Sobo itu apa Mas? Kalau saya hambatannya kebetulan saya tidak ada. Karena gini, itu yang saya katakan tadi, kita suka dulu dengan pekerjaan itu. Walaupun kita mau naik bis, naik angkot, naik apa, kita suka dulu. Kita dengan kerjaan itu, kita sabar, terus kita semangat untuk nyari rezeki. Pasti nggak ada kendala siapa. Yang penting kita berdoa dan berusaha gitu aja. Yang penting berdoa dan berusaha, tetap semangat gitu ya. Semangat. Walaupun tempatnya agak jauh juga kalau latihan gitu. Pengen nggak sih tempat latihannya di kota gitu misalnya? Ya pengen sih. Tapi waktu itu dulu di Arsbusda ya dekat. Kan itu kan transportasinya nggak terlalu susah di kota ya. Iya. Kalau misalnya ke Wonolen ini harus naik angkot berapa kali berarti? Kebetulan di Wonolen ini 3 kali. Kalau aku 2 kali. Tapi kalau kita pulang kita diantar Dianterin. sama Pak Bagus.
Oke, Pak Bagus emang baik ya Iya, orangnya. Iya. Kalau berangkat sendiri-sendiri. Berangkatnya sendiri-sendiri. Tapi kalau sampai di alun-alun berangkat bersama. Oh, berarti kalian tuh janjian di alun-alun. Iya, Iya. biasa. Yang penting nongkrong dulu lah ya. Iya. Ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi dulu ya. Ngopi-ngopi masih gitu ya. Berarti ini memang komunikasi tetap penting gitu ya. Iya, iya. Bagi kalian tuh kayak yang penting komunikasi selalu WA gitu Iya. ya. Ketemunya di mana, kumpulnya di mana, walaupun nggak ketemu tapi selalu intens. Iya. Gitu. Keren banget. Oke, nah kalau mungkin ada harapan nggak sih ke depan gitu untuk pemerintah, untuk masyarakat gitu ya, terkait dengan disabilitas atau Trio Mini Sobo gitu, silakan. Kalau apa namanya, pesan saya untuk masyarakat Wonosobo, maksudnya pemerintah ya, pemerintah Wonosobo harus apa namanya memperhatikan lagi dari peran seniman di Wonosobo. Seniman di Wonosobo kan belum, maksudnya dari Wonosobonya itu belum terlalu, tapi belum terlalu diperhatikan gitu. Pengennya perhatikan dari sisi seninya, karena seni itu seni harus nyanyi apa, peran apa, harus yang pokoknya ada lukis, ada apa segala macam gitu loh. Gitu. Oke, jadi ini yang diperhatikan nggak cuma disabilitasnya tapi juga seniman gitu Iya, ya. seniman juga, Karena disabilitas. karena seniman ini salah satunya di dalamnya ada disabilitas Iya, juga iya, gitu, iya. yang punya bakat yang memang harus diperhatikan. Nah, Iya. kalau dari Mas Slamet nih harapannya nih apa nih? Mungkin ada angkut gratis gitu misalnya kan, atau mungkin ada kemudahan-kemudahan akses gitu misalnya. Di Silakan. sekolah gratis. Silakan Mas. Kalau menurut saya itu harus dimasukkan lagi disabel, soalnya supaya itu enggak di bawah, terus harus di atas, Harus diperhatikan. diperhatikan itu. Biar nggak dilihat sebelah mata Iya. gitu Iya. ya. Oke. Nah ini ngomong-ngomong juga katanya hampir ada HDI gitu ya. Iya, Iya, hadir. iya. Nah itu kayak momen yang paling ditunggu juga, mungkin kalian nanti akan tampil nih. Iya, iya. Kan? Apa nih harapan atau mungkin pesan untuk HDI, Hari Disabilitas Internasional? Kalau pesannya untuk Hari Disabilitas Internasional itu buat teman-teman saudara kita, tetap semangat dan tetap berkarya, jangan malu, jangan mudah menyerah. Itu aja, dan harus punya ide-ide untuk kita berkarya. Bakat kita harus diasah, itu aja. Oke, nah kalau dari Mas Slamet nih apa nih? HDI pengennya kayak gimana Mas? Harus semangat, jangan rendah diri, harus semangat dan berkarya, yang lain harus maju. Oke, berkarya harus bisa gitu Iya. ya. Mungkin ada tantangan atau karakter apa yang pengen dicoba di tahun depan nih? Karakter jadi apa nih? Superhero misalnya atau apa gitu, silahkan. Solerman nggak mungkin. Mungkin ini tantangan lagi, pengen nyoba itu apa namanya, pantomin tapi dengan apa namanya, gerakan kayak seni peran sinetron. Oh gitu. Iya. Oke. Itu kolaborasinya. Kolaborasi lagi. Kalau Mas Slamet nih pengennya tahun depan nih jadi karakternya Kak jadi apa nih? Pengusaha tadi udah ya. Coba yang itu kan yang diinginkan gitu kan, Iya. yang merasa tertantang gitu. Yang menantang nih kira-kira, yang harus bisa ditaklukkan gitu. Jadi karakter apa, Mas? Karakter Guru jadi guru. perannya yang mau diinginkan. Selain pengusaha apa nih Mas yang menantang nih? Jadi Anak sekolah. Selain anak sekolah, apakah jadi misalnya dia jadi guru yang galak gitu? Harus Antagonis. Antagonis ya. Antagonis. Maksudnya yang antagonis gitu. ya. Selama ini yang jadi antagonis siapa Mas? Dari Kalau- bertiga. Ini Oh selalu Mas Slamet Iya, jadi selalu. antagonis. Iya. orang Oh jahat. gitu. Selalu jadi orang, padahal sebenarnya baik hati ya Mas ya. Iya. Tapi udah ada cuma begitu. Oh gitu ya, perannya antagonis. Oke, coba dong kasih tahu di Pesona Inspira nih kalau kalian lagi main peran seperti apa nih. Boleh dikasih kolaborasi nyanyi juga boleh. Kalau
peran saya itu biasanya kalau di pantomin saya nyanyinya ya nyanyi biasa. Contohin kalian lagi dialog yang kalian masih ingat. Dialog kalian yang masih ingat, silakan. Ayo. Ini pakai mic-nya, silakan Mas Slamet. Miatun. Aku tuh pengen nikah sama kamu, Miatun. Aku itu udah tresno karo kowe, Miatun. Aku pengen nikah, apa orang tua kamu itu setuju dengan saya, Miatun? Oh, kalau yang ini setan. Bahasa ini setan. Tapi kita jangan terpengaruh oleh setan, Mas Slamet dan Mas Arif itu. Soalnya perannya itu dia perannya setan, Bu. Oke, antagonis ini ya, mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Kalau yang dialog berdua nih ada nggak? Dialog yang berdua kita Ingat tadi kan jadi ini Miatun ya, suka sama Miatun ya. Miatun biasanya siapa yang jadi Miatun? Miatun itu dari partnernya Mas Bagus. Oh gitu. Ada. Mbak Lia. Iya, oke, itu Miatun. Yang dialog berdua atau Mas Slamet dulu? Mas Slamet coba. Mas Slamet coba. Dialog saya. Mas Slamet biasanya nih yang pas jadi setannya ya, Mas. Waduh, Miatun, ternyata di sini ada makhluk halus dan takut. Oke. Kita dilanjutkan dulu aja. Oh, ini bermain peran jadi setannya. Cuman kayak gitu doang ya. Gimana masih sedikit. Itu masih sedikit. Iya. Biasanya apalagi nih? Yang banyak yang dialognya agak panjang gitu. Yang dialognya agak panjang di pantomin dia. Waktu ganti baju anak SD kan kita harus cepet-cepet. Kebetulan kan di audien kan udah pada ngumpul, kita cepet-cepet di belakang harus ganti. Oh gitu, oke. Iya baik. Kemudian nih kalau nyanyi nih, coba nyanyi dong. Ayo. Nyanyi dangdut ya. Boleh. Banyu langit sing ono dhuwur kayangan, watu gede kelingan mungkai hutan, nangowo ngelong ning dodoku. Oke. Ini suaranya kayak Nazar ya. Nazar KDI ya. Oke, kalau Mas Slamet nih, kalau pantomim coba digerakin dikit dong gitu. Gerakin. Pas lagi apa nih? Bebas, terserah nih, karena ada kamera nih di sana. Oke. Jangan lagi apa namanya ganti baju. Yang gampang aja deh, Mas. Pakai celana. Iya. Jadi mereka sangat berbakat sekali ya, Mas Inspira ya. Saya dari tadi sampai terkagum dan melihat mereka tuh terpesona, keren banget, luar biasa. Dan semangat terus pastinya ya buat Mas Fuad dan juga Mas Slamet untuk trio Mini Sobo. Dan karena udah di penghujung acara, silahkan nih untuk closing statement dari masing-masing narasumber kita, tamu kita, bintang tamu kita ada Mas Fuad dan juga Mas Slamet. Dari Mas Fuad dulu boleh, dari Mas Slamet dulu boleh. Closing statementnya apa nih? Silahkan. Oke, buat teman-teman kita, buat teman saudara kita disabilitas, jangan mudah menyerah dan jangan mudah bosan, karena perjalanan kita itu masih panjang. Kita harus maju dan sabar, berkarya, dan satunya berdoa. Sabar dan berdoa itu satu arah, dan kita harus tetap semangat untuk menjalani hidup. Itu aja. Oke, dari Mas Slamet. Kalau saya itu, menurut saya harus semangat, jangan putus asa. Putus asa itu gak ada gunanya. Semangat itu harus maju terus dan semangat, maju, pantang mundur. Kalau rendah diri itu gak ada guna. Harus semangat. Kalau ada orang yang menghina teman ejek itu harus cuek aja. Jangan hiraukan. Jangan Hiraukan atau dengerin. Dicuek aja. Jangan dimasukkan ke hati.
Oke, luar biasa sekali Pesona Inspira obrolan kita kali ini bersama dengan narasumber kita dari Trio Mini Sobo. Ada Mas Fuad, ada Mas Slamet, dan satunya Mas Arif. Tapi sayangnya nggak bisa hadir di kesempatan kali ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita bisa nanti nonton show-nya mereka mungkin di acara-acara yang ada di Wonosobo. Semoga ya. Sukses terus buat Trio Mini Sobo. Amin. Sukses buat Mas Fuad juga. Amin. Sukses buat Mas Slamet. Salam buat Mas Arif ya. Amin. Iya, sukses buat disabilitas Wonosobo juga. Karena ini mereka juga tergabung di salah satu ikatan disabilitas Wonosobo IDW. atau IDW. Oke, terima kasih ya. Oke. Sukses selalu. Oke. Dan sampai ketemu lagi Pesona Inspira. Demikian obrolan kita bersama dengan narasumber dari Trio Mini Sobo. Sampai ketemu lagi. Dan saya Mita juga harus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.